Shalom Colors dimanapun Anda berada. Sekali lagi saya mengucapkan selamat berjumpa dengan Tuhan lewat acara kita malam hari ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang 7 series The Heart of Giving. Kalau kemarin kita bahas hati yang memberi itu menyenangkan hati Tuhan, karena biasanya hati yang memberi selalu dimulai dengan iman, ya. Pemberian yang menyenangkan hati Tuhan adalah pemberian yang dibangun di dasar iman. Jadi artinya kita memberi sebelum kita melihat mujizat yang Tuhan kerjakan. Nah, hari ini kita masih membahas the heart of giving. Kenapa hati yang memberi itu menjadi sebuah yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Dan ini banyak yang tidak mengerti. Hari ini kita akan bahas tentang kenapa alasannya hati yang memberi itu menjadi hati yang mengasihi Tuhan. Kita lihat di dalam di dalam Kisah Para Rasul, kita lihat dulu pasal yang ke-10 ayat yang ke-28 mulai dari ayat 25. Perhatikan ya, sampai ayat 31. Perhatikan ayat-ayat yang kita baca, kita menemukan sebuah kebenaran yang penting berkenaan dengan the heart of giving. Ini yang harus disadari oleh jemaat Tuhan, bagaimana memberi itu menjadikan sebuah perkenan Tuhan berlaku dalam kehidupan seseorang. Ayat yang kita baca dikatakan demikian. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur depan kakinya ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut mereka najis atau orang tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku." Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan dia berkata, perhatikan, "Kornelius, doamu telah dengar Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya." Satu saat Petrus dipanggil untuk berjumpa dengan seorang perwira di Kapernaum namanya Kornelius. Dan menurut adab Yahudi, menurut kebiasaan orang Yahudi, sangatlah pantang dan tidak baik orang Yahudi bergaul, apalagi masuk ke rumah orang yang bukan Yahudi. Tetapi suatu saat Tuhan mengingatkan kepada Petrus bahwa orang yang bukan Yahudi bukanlah orang-orang yang najis. Maka Petrus akhirnya menguatkan dirinya untuk berangkat ke rumah Kornelius. Saat dia berjumpa dengan Kornelius, dia bertanya, "Ada apa sebenarnya sehingga engkau memanggil aku untuk datang ke rumah ini?" Lalu Kornelius menceritakan kisahnya. Dia bilang, pada waktu seperti sekarang ini jam 3 petang, waktunya doa bagi orang-orang Yahudi. Dia bilang, "Aku didatangi seorang malaikat," dan dia berkata kalimat ini yang akan menjadi pembahasan kita, ayat 31. "Doamu telah didengar Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya." Jadi kebenaran yang kedua, the heart of giving hari ini, hati yang memberi itu menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan itu mendengar doa kita. Tetapi Alkitab mencatat dalam ayat 31 tadi dikatakan Tuhan mengingat akan persembahan kita. Tuhan mendengar doa kita, tetapi Tuhan mengingat setiap persembahan kita. Artinya persembahan kita menjadi sebuah monumen yang membuat Tuhan selalu mengingat apa yang pernah kita berikan kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan istilahnya, pemaparannya, mendengar itu berarti sikap yang lebih pasif, cuma mendengar. Tetapi ketika bicara doa, Allah dikatakan mendengar doa orang percaya, mendengar doa kita. Tetapi ketika berbicara memberi, Alkitab memberikan catatan Allah mengingat apa yang kita persembahkan. Artinya kita sadar hari ini kenapa the heart of giving itu menjadi menyenangkan hati Tuhan. Karena yang kedua, hari ini kita menemukan sebuah fakta yang menarik bahwa persembahan, korban, sedekah
adalah monumen yang mengingatkan Tuhan akan hidup kita. Setiap saudara memberi persembahan korban kepada Allah, itulah monumen membuat Tuhan tidak akan pernah melupakan. Tuhan mengingat, Tuhan menjadikan itu monumen membuat dia tidak akan pernah melupakan hidup kita. Jadi hari ini kita mendapatkan sebuah kebenaran yang penting hari ini, bahwa persembahan, korban itu menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan memberikan catatan, Tuhan mengingat sedekah atau persembahan kita. Jadi ternyata sederhana untuk mengingatkan Tuhan terhadap hidup kita. Kita berikan catatan sederhana sekali, yaitu kita memberi kepada Allah. Untuk membuat Tuhan mendengar kita, maka kita perlu untuk berdoa. Tetapi untuk membuat Tuhan mengingat, kita harus siap memberi kepada Tuhan. Nah, sebagai contoh buktinya bahwa orang yang diingat Tuhan, yang dikenang Allah ketika dia memberi. Kita lihat di Matius pasal 26 ayat yang ke-6 ayat sampai yang ke-13. Matius 26 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Perhatikan bahwa kebenaran firman Tuhan hari ini kita mendapatkan sebuah fakta yang menarik. Tuhan itu mendengar doa, tetapi mengingat setiap korban persembahan kita. Alkitab kita baca di Matius pasal 26 ayat 6 sampai ayat yang ke-13 berkata demikian. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan sesuatu perbuatan baik kepadaku. Karena orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Ayat 13 saya perhatikan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, perhatikan kalimat ini, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Ketika ada seorang perempuan yang meminyaki kepala dan kaki Yesus dengan minyak yang mahal harganya, timbul sebuah diskursus percakapan yang menarik antara murid-muridnya. Murid-muridnya Yesus berkata, buat apa pemborosan ini? Bukankah kalau uangnya dikonversi untuk menolong orang miskin, banyak orang miskin yang tertolong? Menurut catatan lain, minyak yang dipersembahkan ini minyak narwastu yang harganya 600 dinar. 1 dinar adalah upah orang kerja 1 hari. Jadi kalau 600 dinar dia kerja selama 1 tahun. Ya, 600 hari. Artinya 2 tahun, maaf. Hampir 2 tahun dia kerja. Gaji yang tidak digunakan semuanya ditabung. Artinya mungkin kalau sekarang gaji UMR 4 juta, 2 tahun itu 6 bulan itu 600 hari itu berarti sekitar berapa ya? Kali 4 juta kali 24, hampir 100 juta. Maka itu nilai yang fantastik, nilai yang sangat besar. Dan kalau dikonversi untuk menolong orang miskin, diberikan beras, diberikan hal-hal yang lain, itu mungkin sangat banyak. Tetapi Tuhan bilang, orang miskin selalu ada padamu. Artinya kita masih sadar hari ini, Tuhan sangat dikesankan, sangat berkesan dengan pemberian perempuan ini. Kenapa? Karena Tuhan bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Jadi sangat jelas hari ini, sebuah kenyataan yang kita jumpai dengan luar biasa. Bahwa persembahan, bahwa korban kita, bahwa persepuluhan kita, bahkan kita memberikan uang kita untuk orang miskin, itu menjadi sesuatu yang sangat fenomenal bagi Allah. Karena persembahan kita menjadi monumen yang membuat Tuhan selalu mengingat apa yang kita berikan kepadanya. Cornelius berkata, pada waktu siang seperti hari ini,
Ada seorang malaikat menjumpai dia dan berkata, malaikat itu, Cornelius, doamu telah didengarkan oleh Allah. Sedekahmu, persembahanmu, korbanmu diingatkan di hadapan Tuhan. Artinya hari ini kita sadar bagaimana menjadi orang-orang yang diingat Tuhan. Beri persembahan kepada Allah, maka engkau menjadi orang-orang yang akan diingat oleh Tuhan. Kita ingat peristiwa wanita yang meminyaki kaki Yesus dan minyaki kepalanya dengan minyak yang mahal harganya. Itu sangat membuat Tuhan terkesan sehingga dia bilang, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Hari ini banyak yang membuat kita sulit seolah-olah diingat oleh Tuhan. Tapi kita diberikan sebuah clue yang sangat sederhana. Bagaimana kita mudah menjadi diingat Tuhan adalah ketika kita memberi kepada Allah. Kita ingat juga Abraham, dia membangun 4 mezbah. Dan saya percaya bicara mezbah, bicara ada korban bakaran, bicara mezbah ada persembahan yang dia berikan kepada Allah. 4 tempat itu yang pertama Sikem. Saya percaya di mana Abraham membangun mezbah, di mana Abraham memberikan persembahan, di mana Abraham membangun korban, mempersembahkan korban, di situ Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dengan cara apa? Di Sikem ini nanti, kalau kita baca di Yohanes pasal 4, nama lain Sikem dalam perjanjian baru adalah Sikar. Dan di Sikar ini, Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria yang memiliki 5 suami, dan perempuan ini bertobat. Padahal harga yang dibayar oleh Yesus untuk datang ke Samaria sangat mahal. Karena orang Yahudi tidak berkumpul dengan orang Samaria. Orang Yahudi tidak bersosialisasi dengan Samaria. Dan dia berjumpa dengan perempuan juga yang bukan muhrimnya. Artinya kalau ada orang yang menyaksikannya, ada orang yang melihatnya, maka nama baik Yesus, pelayanan Yesus akan menjadi batu sandungan yang hebat. Nah, tapi kenapa Yesus tetap menjumpai perempuan ini? Karena saya percaya di situ Tuhan mengingat ada persembahan, ada korban yang diberikan oleh seorang yang bernama Abraham ketika dia bangun mezbah di Sikem. Kita ingat yang kedua, tempat di mana Abraham membangun mezbah adalah di Betel. Dan di Betel ini ada apa yang terjadi saudaraku? Di Betel ini Tuhan meneguhkan perjanjiannya dengan Yakob. Yakob seorang anak muda yang pergi meninggalkan rumahnya tanpa membawa bekal apa-apa. Lalu di Betel dia berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan menjanjikan dia akan menjadi Allah bagi Yakob dan keturunannya. Dan Yakob bernasar di tempat itu. Apa yang dia miliki 1/10-nya, apapun yang dia miliki akan dipersembahkan kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? 10 kali Yakob ditipu oleh mertuanya Laban. Ketika Laban merubah upahnya, Laban mengubah upahnya demi keuntungan mereka, ya keuntungan pribadinya. Apa yang terjadi? Tuhan membela Yakob dengan luar biasa. 10 kali ubah jadi upah, 10 kali itu juga Yakob diberkati Tuhan. Kenapa? Ada persembahan Abraham, ada persepuluhan Yakob di situ. Tempat yang ketiga di mana Abraham mempersembahkan korban di atas mezbah yaitu Hebron. Abraham membangun mezbah di Hebron yang ketiga. Dia mempersembahkan korban bakaran, korban yang menyenangkan hati Tuhan, persembahan yang sampai kepada hatinya Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kalau kita baca Alkitab di Hebron itu, Daud keturunan daripada Abraham diurapi menjadi raja 2 kali. 1 kali dia menjadi raja atas suku Yehuda, Benyamin dan Yehuda hanya 7 tahun. Yang kedua, dia diurapi di tempat yang sama di Hebron untuk memerintah Israel 12 suku sepanjang 33 tahun. Saudara bisa bayangkan, Hebron menjadi tempat yang sangat favorit bagi Tuhan mengurapi Daud. Hebron menjadi tempat yang favorit bahwa Allah mengurapi raja-raja Israel pada masanya. Kenapa? Karena Tuhan mengingat di situ ada persembahan Abraham, ada mezbah yang dibangun Abraham, ada korban yang diberikan Abraham kepada Allah yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ. Ya, yang keempat, Abraham membangun mezbah di Bukit Moria. Ketika dia persembahkan Ishak anaknya, menjadi persembahan yang sangat berat.
Karena Abraham menantikan anak ini bukan 25 tahun, tapi mungkin 60 tahun atau mungkin 70 tahun. Kalau orang Israel pada masa itu biasa menikah umur 40, maka Abraham punya anak 100, maka 60 tahun dia menantikan anak. 60 tahun dia bergumul, 60 tahun dia harus bergumul dengan istrinya. Mungkin pertikaian demi pertikaian, mungkin ada sisi yang saling menyalahkan, suami menyalahkan istri, atau istri menyalahkan suami. Begitu banyak pertikaian yang terjadi. Satu saat Tuhan memperhatikan Sarah. Dan Tuhan memberkati Sarah dan Sarah punya anak yang bernama Ishak. Beberapa tahun kemudian Abraham diminta oleh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak di Bukit Moria. Apa yang terjadi? Abraham membawa Ishak, Abraham membawa anaknya, Abraham membawa Ishak seorang yang sangat dikasihnya untuk naik ke Bukit Moria, untuk naik ke tempat di mana dia akan mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Maka apa yang terjadi ketika ketika Abraham ingin menyembelih anaknya itu, Tuhan menginterseptnya dia. Dia bilang, Abraham, aku tahu engkau mengasihi aku. Jangan kau korbankan anakmu. Lalu Abraham mempersembahkan anak kambing di situ sebagai korban bakaran. Di Bukit Moria, Abraham bangun mezbah yang keempat. Di Bukit Moria, Abraham membangun persembahan yang menyenangkan Tuhan. Di Bukit Moria, Abraham memberikan korban bakaran kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi yang Tuhan kerjakan. Kalau saudara ke Israel hari ini, saudara biasanya ada pada hari tertentu yang sudah ditentukan, akan datang ke Western Wall, tembok ratapan. Tembok ratapan adalah tembok terluar daripada bait Allah yang dibangun pada masa Salomo, lalu dibangun pada masa Ezra Nehemia. Ya. Dan apa yang terjadi saudaraku yang terkasih? Saudara tahu nama tempat di mana bait Allah itu dibangun? Ternyata bait Allah yang dibangun Salomo yang menjadi tempat perteduhan Tuhan, yang menjadi tempat di mana Allah ada dan menaungi orang Israel, menjadi tempat tinggalnya Allah, menjadi tempat kudusnya Tuhan. Ternyata bait Allah itu dibangun di atas Bukit Moria. Ya, di mana Abraham mempersembahkan korban yang bernama Ishak, lalu digantikan dengan seekor anak kambing. Jadi kita melihat sebuah rangkaian sangat gamblang sekali, yang sangat jelas bahwa persembahan korban itu menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, yang membuat Tuhan tidak pernah melupakan, yang membuat Tuhan selalu terkenang, yang membuat Tuhan selalu mengingat. Sebab Alkitab berikan catatan kepada perempuan yang meminyaki kaki Yesus, sepanjang Injil diberitakan, maka sepanjang itu juga nama dia akan diingat oleh orang-orang yang nama dia akan tetap diingat sampai hari ini. Artinya kita mendapatkan sebuah kebenaran yang penting bagi kita hari ini. Ternyata untuk didengar oleh Tuhan, kita perlu berdoa. Karena Tuhan mendengar doa kita. Tetapi untuk menjadi orang yang diingat Tuhan, maka kita harus memiliki the heart of giving, hati yang memberi. Perempuan yang meminyaki kaki Yesus, maka Yesus bilang sepanjang Injil diberitakan, maka apa yang diperbuatnya ini akan diingat orang. Kita ingat juga Abraham, dia bangun 4 mezbah di hadapan Tuhan. Bicara mezbah, bicara korban bakaran. Bicara mezbah, bicara meja persembahan. Bicara mezbah, bicara korban yang dia berikan kepada Tuhan. Dan 4 tempat di mana Abraham membangun mezbah, di tempat-tempat itu juga Allah berkarya dengan karya Allah yang luar biasa dan keajaiban yang sempurna. Jadi hari ini kita berjuang bagaimana kita menjadi orang-orang yang diingat oleh Tuhan. Sebab kenapa? Karena saya percaya Tuhan rindu mengingat anak-anaknya. Dan salah satu cara bagaimana Tuhan mengingat kita adalah ketika kita memberi persembahan dan korban bakar kepada Tuhan. Ya. Di dalam kitab Kisah Rasul tadi 10 ayat 28 sampai 31 kita menemukan Cornelius orang bukan Yahudi. Dia panglima perang orang Romawi. Tetapi dia punya hati yang memberi kepada Allah. Dia membangunkan beberapa rumah ibadat,
Maka orang Israel ketika dia punya pertanyaan berusaha mencari Petrus. Lalu Petrus bilang sebenarnya tidak bagus datang ke rumah orang yang bukan Yahudi. Tetapi Tuhan sudah menyatakan mereka bukan najis. Maka Petrus bertanya, ada apa Cornelius? Maka Cornelius bilang 4 hari yang lalu ketika waktu seperti hari ini ketika mereka berdoa jam 3 sore. Ketika dia berdoa ada seorang malaikat menjumpai dia. Dan malaikat itu berkata kepada Cornelius, 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 doamu didengar oleh Tuhan. Jadi hari ini kita percaya setiap doa kita, setiap rintihan kita, setiap air mata kita yang tertetes di depan Tuhan membuat Tuhan mendengar doa kita. Nah, tapi malaikat tidak berhenti berkata sampai di situ. Dia berkata, sedekahmu, artinya persembahanmu, korbanmu, pemberianmu diingatkan Tuhan di hadapannya. Jadi hari ini kita menemukan sebuah kebenaran yang penting kekasih-kasih Tuhan hari ini. Ternyata untuk didengar Tuhan kita perlu berdoa. Tetapi untuk diingat Tuhan maka kita harus punya hati yang memberi kepada Allah. Perempuan yang meminyaki kaki Yesus, Yesus bilang sepanjang Injil diberitakan maka apa yang dilakukan perempuan ini akan tetap diingat sampai selama-lamanya. Kita ingat Abraham yang setia memberikan persembahan, dia membangun korban buat Tuhan lewat mezbah. Dan Alkitab catat minimal 4 kali dia bangun mezbah. Yang pertama di Sikem. Di Sikem itu Yesus menjumpai seorang perempuan Samaria yang bernama kota itu bernama Sikar selanjutnya. Sekarang kotanya namanya Nablus. Di situ Yesus menyelamatkan perempuan dengan harga yang sangat mahal. Dia mempertaruhkan nama baiknya. Dia mempertaruhkan pelayanannya. Dia mempertaruhkan segala-galanya hanya buat perempuan yang tidak baik ini. Kenapa? Karena di situ ada mezbah yang dibangun oleh Abraham. Yang kedua, mezbah yang dibangun oleh Abraham di Betel. Di Betel itu menjadi tempat di mana Allah menjumpai Yakob, cucu daripada Abraham. Dan ada sebuah perjanjian bahwa Allah akan menjadi Allah bagi Yakob dan keturunannya. Dan di situ Yakob bernasar, dia akan memberikan 1/10 dari apa yang dia miliki. Dan apa yang terjadi? Nasar ini menjadi perjanjian dengan Tuhan. Maka 10 kali Yakob ditipu, direkayasa perubahan upah yang diberikan oleh mertuanya Laban. 10 kali itu juga Tuhan membela dan Tuhan memberkati Yakob dengan luar biasa. Tempat yang ketiga Abraham membangun mezbah namanya Hebron. Ya, sampai waktu perjanjian lama ditulis, Hebron menjadi tempat yang sangat fantastis. Hebron menjadi tempat yang sangat berharga, bernilai bermakna yang luar biasa. Kenapa? Karena di Hebron itu raja-raja Israel dilantik. Daud dilantik menjadi raja 2 kali di Hebron. 1 kali untuk memerintah suku Yehuda dan Benyamin yang disebut Yehuda. Yang kedua itu selama 7 tahun jadi raja. Periode kedua jadi raja atas 12 suku Israel. Dilantiknya juga di Hebron. Di tempat di mana Abraham membangun mezbah yang ketiga. Mezbah yang keempat dibangun Abraham yaitu di Bukit Moria. Ketika dia mempersembahkan Ishak anaknya, dia mempersembahkan sebagai korban bakaran. Lalu akhirnya Tuhan menggantikan dengan seekor anak kambing. Maka apa yang terjadi, saudaraku yang terkasih? Hari ini kalau saudara ke Israel, bait Allah yang masih tersisa yang namanya Western Wall atau tembok ratapan Weeping Wall itu ada di puncak Bukit Moria. Artinya di mana Abraham bangun mezbah, di situ Tuhan tidak pernah lupakan. Di situ Tuhan selalu mengingat. Di situ Tuhan selalu ada memori yang tidak terlupakan. Dan Tuhan mengerjakan perkara-perkara hebat di tempat mana Abraham membangun mezbah. Jadi hari ini dalam situasi yang sukar, dalam situasi yang terjepit hari ini, Allah mau kita tetap fokus kepada Tuhan. Perhatikan Tuhan dengan sungguh-sungguh, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan memperhatikan kehidupan kita. Oleh sebab itu maka hari ini saudara-saudara yang terkasih, The Heart of Giving seri yang kedua kita menemukan sebuah kebenaran. Doa membuat Tuhan mendengar kita. Tetapi persembahan, korban membuat Tuhan mengingat akan hidup kita. Selamat berjuang bersama dengan saya memiliki The Heart of Giving. Agar hidup kita menjadi hidup yang selalu diingat oleh Tuhan. Dan
kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah. Amin, firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang terpaparkan buat kami pada siang hari ini. Firman Tuhan mengajarkan kepada kami, doa membuat Tuhan mendengar. Tetapi persembahan, sedekah, persepuluhan, apapun namanya itu, membuat Tuhan mengingat kehidupan kami. Kami rindu bukan hanya menjadi orang-orang yang didengar oleh Tuhan, tetapi kami menjadi orang-orang yang diingatkan oleh Tuhan. Karena kami orang-orang yang berkenan kepada Allah. Hari ini hamba berdoa, kiranya the heart of giving, hati yang memberi, menjadi bagian terbesar bagi umat Tuhan. Kalau dimanapun mereka berada, hati yang memberi kepada Tuhan, menjadi Tuhan mengingatkan kehidupan mereka. Terima kasih buat firman yang mengajar kami. Biarlah firman meneguhkan dan menguatkan kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Jangan lupa malam nanti kita berjumpa dalam call malam. Kita online lagi malam hari bersama dengan Pendeta Muda Hasan Winardi. Dan temanya agak seronok kalau orang Malaysia bilang, yaitu sejuta umat. Nah, apa yang dimaksud dengan sejuta umat? Makanya malam nanti kita saksikan bersama dalam call malam, dalam acara kita. Dan kita percaya sudah akan dikuatkan dan diteguhkan. Tuhan memberkati.